Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Scott orang Indonesia yang membahas tentang beberapa hadis dalam Islam. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Polemikus saran yang kalau nggak bohong itu nggak makan. Ya, sepertinya. Ya. Karena saya perhatikan seringkali mereka berbohong. Zuma mengatakan bahwa konsep penebusan tidak ada di dalam Islam, katanya begitu. Dan Aulo SWT mengharapkan mereka itu untuk menjadi umat yang bertobat. Maha pengampun, lagi maha penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Nah, setelah mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW dalam pijakan menentukan konsep ketuhanan, yaitu la ilaha illallah, dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka ketika kami melakukan kesalahan, kaidah penebusan dosanya kemudian adalah bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Karena itulah kemudian di Islam tidak mengenal penebusan dosa dengan menggunakan orang lain. Emotional damage. Apa dibilang Muhammad? Ya, Rasulullah bersabda, ya. Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Allah SWT? Dibilang, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari api neraka. Inilah penebusmu dari api neraka. Makanya saya bilang, kenapa orang ini tidak punya integritas? Ya, apakah mereka kalau tidak bohong ini nggak makan? Apakah mereka ini kalau tidak bohong tidak bisa makan? Tolonglah, ya, ngeri orang ini ya. Nah, apakah cuma satu hadis ini ya? Perhatikan, ini bukan sahih doif ya. Ini sahih Muslim, coy. Ya, ini bukan kaleng-kaleng. Oke, ini bukan kaleng-kaleng ya. Nah, terus ini kalau misalnya kita lihat ya, misalnya di dalam Musnad Ahmad ya, coba kita lihat ya, apa yang dikatakan di dalam Musnad Ahmad ya. Musnad Ahmad 18839 ya. Nah, dikatakan, kita baca ya. Nah, dikatakan, kelak pada hari kiamat setiap mukmin akan diserahi seorang laki-laki. Nah, laki-laki kan orang dari ahlul milal, dalam kurung pemeluk agama lain, dan Allah berfirman padanya, ini adalah tebusanmu dari api neraka. Lalu apa ini semua? Ya? Apa ini semua? Ajaran Muhammad. Jangan-jangan ini dari Muhammad yang berbeda, sehingga si Zuma mengatakan ini di dalam Islam nggak ada konsep penebusan dengan digantikan oleh orang lain, dengan menggunakan orang lain atau digantikan oleh ditebus oleh orang lain. Mengapa ini? Ya? Mengapa orang-orang ini berbohong? Mengapa? Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan si Scott, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya tidak mengetahui bagaimana cara belajarnya si Scott ini untuk bidang Islamologi. Atau mungkin dia tidak belajar, tapi mengambil referensi kutipan dari komunitasnya yang benci dengan Islam. Entahlah. Baik, saya kutip dulu hadis yang dibawa oleh si Scott ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Uzamah dari Talha bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, telah menceritakan kepada kami Abu Uzamah dari Talha bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat, setiap mukmin akan diserai seorang laki-laki dari ahlul milal atau pemeluk-pemeluk agama lain, dan Allah berfirman padanya, ini adalah tebusanmu dari api neraka.
Hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 18839. Nah, dari hadis tersebut, Scott mengklaim bahwa Muslim ini suka berbohong, sibuk mempermasalahkan konsep penebusan dosa dalam keyakinan Kristen, tapi ternyata dalam Islam pun ada penebusan dosa berdasarkan hadis tersebut. Sekarang begini, jika si Scott menganggap bahwa hadis tersebut seperti konsep penebusan dosa dalam keyakinan Kristen, sangat keliru total. Dan perlu diketahui, dalam memahami hadis itu tidak asal-asalan, ada metode dan konteks yang perlu ditekankan. Nah, untuk memahaminya saya akan tampilkan hadis pembandingnya. Nabi SAW bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut perkiraanku. Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burda berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi SAW? Aku menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim nomor 4971. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal kecuali Allah akan memasukkan atau memperlihatkan ke dalam tempatnya neraka Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Muslim nomor 4970. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin meninggal kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggantikan tempatnya di neraka dengan orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Ahmad nomor 18666. Berikutnya, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggantikan tempatnya di neraka dengan seorang Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Ahmad nomor 18739. Itu tadi hadis pembandingnya ya. Nah, dari hadis-hadis yang saya tampilkan, bisa kita simpulkan bahwa dosa-dosa seorang muslim yang mendapat pengampunan dari Allah akan dipindahkan kepada Yahudi dan Nasrani, dan Muslim akan diperlihatkan neraka yang sedianya menjadi tempatnya karena dosa-dosanya. Namun demikian, tempat tersebut digantikan oleh Yahudi dan Nasrani yang kafir. Sebagaimana firman Allah, Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8-11 yang berbunyi, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, kata waritsuna dan yaritsun bermakna pada peralihan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ada yang memahami ayat tersebut dalam arti orang mukmin yang sudah memenuhi syarat akan mewarisi, yakni akan dialihkan kepada mereka surga yang tadinya Allah persiapkan untuk semua manusia. Tetapi karena ada di antara mereka yang kafir, maka mereka tidak berhak memperolehnya. Dengan demikian, surga yang Allah siapkan buat orang-orang kafir tersebut diwarisi oleh seorang mukmin, beralih kepemilikannya. Nah, ini terdapat dalam Tafsir Al-Misbah buku ke-9 halaman 162. Untuk lebih memudahkan, saya coba menganalogikan konsep surga dan neraka dalam keyakinan Islam ya. Nah, ada sebuah perumahan di mana di dalamnya terdapat 2 kafling lokasi hunian. Satu kafling dibangun dengan pemandangan yang indah dan fasilitasnya sangat mewah. Sedangkan kafling lainnya dibangun rumah yang fasilitasnya sangat jauh berbeda dengan rumah yang fasilitasnya mewah. Di sekitaran rumahnya hutan dan banyak binatang buas. Setiap orang akan diberikan kesempatan yang sama untuk memilih rumah mana yang akan ditinggali dari 2 lokasi tersebut. Artinya kan tiap orang tersebut mempunyai hak yang sama untuk memilih. Nah, kemudian ada orang atau kafir lebih memilih lokasi yang ada di hutan, tinggal bersama hewan buas dan fasilitas yang tidak memadai. Maka secara auto, orang muslim hanya punya satu pilihan, yakni kafling, rumah yang nyaman. Jadi, yang tadinya hak memilih sama untuk semua manusia, di saat orang kafir memilih menjadi penghuni neraka, tentu manusia yang menjadi muslim secara auto akan menjadi penghuni surga dengan meninggalkan hak mereka di neraka. Sedangkan hak orang kafir
yang seharusnya saat menjadi manusia sebelum menjadi kafir, mereka mempunyai 2 hak. Tetapi saat menjadi kafir, akan melebur 2 hak tersebut menjadi 1 hak, yakni menjadi penghuni neraka. Loh Esa, analogimu tidak masuk akal, karena tidak ada orang yang suka dengan rumah yang menyeramkan. Kenapa tidak? Makna dari itu adalah ketika seseorang memilih untuk menjadi kafir, maka hatinya akan bebal. Gua lebih nyaman jadi kafir daripada menjadi muslim. Begitulah perumpamaan rumah yang menyeramkan akan tetap menjadi pilihannya. Loh, nggak bisa gitu dong Esa. Kenapa protes? Ini kan konsep dalam keyakinan Islam. Bagaimana nasib seseorang yang kafir kelak di akhirat? Anda sudah diberi tempat di surga, tetapi malah lebih memilih di neraka. Jelas jatah Anda di surga akan diambil untuk muslim, sampai seorang muslim mendapat kelapangan di surga. Jadi, selain seorang penghuni surga memperoleh jatahnya, dia juga mendapat warisan dari jatah orang kafir yang tidak dipergunakan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46 yang berbunyi, "Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga." Sebaliknya, buat kafir akan mengalami siksa neraka yang berlipat ganda. Selain menerima jatahnya, si kafir juga mewarisi jatah neraka yang batal diisi oleh seorang muslim. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 38 yang berbunyi, Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.' Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Nah, jadi kesimpulannya, hadis-hadis yang ditampilkan oleh si Scott tersebut bukanlah menunjukkan penebusan dosa seperti konsep dalam keyakinan Kristen, tetapi barter atau ditukar dan diwariskan. Kalau si Scott tidak bisa bedakan hal tersebut, sepertinya Anda harus mengulang sekolah lagi dari dasar. Sekali lagi, memahami sebuah hadis itu tidak asal telan saja karena kelihatan gurih renyah untuk digoreng di publik. Tetapi yang perlu Anda telaah dan pahami adalah dasar dari apa yang dimaksud hadis tersebut, yaitu ayat Al-Quran yang menjadi patokan dari sebuah hadis. Jadi, kalau nggak mau jatah tempatnya di surga diambil oleh muslim dan mendapat 2 kali lipat siksaan di neraka akibat jatah muslim yang di neraka diwariskan untuk kafir, maka jangan menjadi kafir. Nah loh, bila Scott mau konsisten, jika mengkompar penembusan dalam hadis tersebut, salah satu harus menjadi penghuni neraka, maka dalam peristiwa penebusan umat Kristen, Yesus menebus umat Kristen agar masuk surga. Betul begitu kan? Nah, setelah umat Kristen masuk surga, terus yang masuk neraka siapa dong? Masa Yesus? Masa Tuhan mereka jadi penghuni neraka? Wallahu alam lah. Ngerasa ketampar nggak sih? Oke, lanjut lagi. Terus kalau kita lihat ya, ini dikatakan dibuat judulnya haramnya berbuat dusta katanya. Ini judulnya coy ya, di dalam Sahih Muslim 4717. Nah, ini menarik ini ya. Ini menarik ini. Kenapa menarik? Karena babnya itu judulnya itu haramnya berbuat dusta. Nah, tetapi coba perhatikan isinya, ya kan? Coba perhatikan isinya. Apa yang ada di dalam isinya ya? Dia mengatakan begini ya. Ini telah menceritakan kepadaku dari Harmalah, ini adalah dari ya bahwa Ummu Kulsum, ini dari Ummu Kulsum ya, dan dia termasuk perempuan yang turut bicara dalam kelompok pertama yang berbaiat kepada Rasulullah, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ya, jadi dia pernah mendengar Muhammad ini ngomong ya, apa yang dikatakan oleh Muhammad ya, dia bilang begini, orang-orang yang mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, orang-orang yang berkata demi kebaikan, dan orang-orang yang membangkitkan kebaikan bukanlah termasuk pendusta, katanya begitu ya, bukan termasuk pendusta. Nah, padahal ya babnya itu tadi dibilang haramnya berdusta, tapi dibilang ya kalau kamu berdusta untuk menyelesaikan orang-orang yang bertikai ini, katanya itu bukan berdusta katanya.
Ini yang saya pikir ya. Ini yang saya pikir Muslim harus menggunakan otaknya untuk memahami hal-hal seperti ini. Ya, nah terus dikatakan di sini ya, saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta ya, jadi tidak pernah dia mendengar diperbolehkan dusta kecuali katanya kecuali, karena ada kecuali ya, artinya ada perkecualian yang mana dusta itu diizinkan. Di mana itu? Ya, dusta di dalam peperangan, dusta untuk menabaikan pihak-pihak yang bertikai, dan dusta terhadap istri atau terhadap suami katanya ya. Jadi kalau kamu berdusta di dalam keluargamu, yang harusnya ya di dalam keluarga itu kan saling terbuka ya. Nah kita di dalam keluarga Kristen itu kan ada istilahnya itu keterbukaan ya. Dan bahkan waktu saya masih di Indo, saya pernah mengikuti kelas namanya Champion Gathering ya. Champion Gathering ini, nah ada satu topik yang diajarkan di situ adalah tentang keterbukaan. Nah keterbukaan ini membawa pemulihan ya. Keterbukaan ini membawa pemulihan. Mau kita terbuka terhadap sesama, kepada orang tua kita, kepada kawan kita mungkin ketika kita berbuat salah, dan kepada Tuhan ya. Nah ini membawa pemulihan. Tetapi berbeda dengan ajaran Muhammad di sini, dia bilang, ya nggak apa-apa kalau kamu berdosa di dalam peperangan, ketika kamu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan kemudian dusta terhadap suami istri. Ya, kalau kamu berdusta terhadap istrimu atau berdusta kepada suamimu, siapa lagi yang bisa kamu percaya di dunia ini? Ya kan? Siapa lagi yang bisa kamu percaya di dalam dunia ini? Ya kan? Nah, lebih menarik. Berikutnya, si Scott membawa sebuah hadis tentang haramnya berbuat dusta, di mana di dalam hadis tersebut menyatakan bahwa ada dusta yang diperbolehkan. Dalam hal ini, si Scott beranggapan bahwa hadis ini tidak sesuai konteks bahwa berdusta itu haram. Baik, saya kutip dulu hadisnya ya. Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Abdu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwa ibunya Ummu Kulsum bin Uqbah bin Abu Mu'aid, dan ia termasuk perempuan yang turut hijrah dalam kelompok pertama yang berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang yang mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, orang yang berkata demi kebaikan, dan orang yang membangkitkan atau mengingatkan kebaikan bukanlah termasuk pendusta. Ibnu Syihab berkata, saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal, yaitu dusta dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. Telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Salih, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab melalui jalur ini dengan hadis yang serupa. Hanya saja pada hadis Salih disebutkan dengan lafaz Ummu Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dispensi kedustaan yang diucapkan oleh manusia kecuali 3 hal, sebagaimana di dalam hadis Yunus dari perkataan Ibnu Syihab. Nah, sekarang begini. Dalam hadis ini sudah jelas bahwa berdusta adalah haram, kecuali dalam 3 hal. Dusta dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan, dalam artian membangkitkan kebaikan. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa berbohong demi kebaikan dalam Islam diperbolehkan karena termasuk dalam 3 kondisi yang dikecualikan. Mengutip perkataan Imam Nawawi, ia menjelaskan bahwa bohong boleh dilakukan, asalkan itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya berbohong, walaupun pada dasarnya hukumnya haram, namun ia boleh dilakukan dalam beberapa kondisi tertentu. Setiap tujuan yang baik, jika masih memungkinkan diperoleh tanpa berbohong, maka berbohong dalam kondisi demikian hukumnya haram. Namun jika tujuan yang baik itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan berbohong, maka hukum berbohong adalah boleh. Jika tujuan yang baik itu bersifat mubah, maka berbohong hukumnya mubah.
Dan jika tujuan yang baik itu bersifat wajib, maka berbohong hukumnya wajib. Kebohongan dalam ajaran agama apapun adalah perbuatan dosa dan dilarang bagi setiap pemeluknya. Ajaran Islam juga melarang tindakan ini dan bahkan menyebut kebohongan sebagai salah satu dosa yang akan mengantar kepada dosa-dosa besar. Namun ternyata ada kondisi-kondisi yang dibolehkan berbohong dalam ajaran Islam. Sementara kebohongan di luar dari kondisi pengecualian tersebut tetap dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang pertama, berdusta dalam peperangan. Berbohong dalam peperangan dibolehkan karena termasuk dalam siasat berperang. Berbohong dilakukan sebagai taktik untuk mengalahkan musuh atau demi meraih kemenangan yang diharapkan. Misalnya, memasang perangkap untuk mengelabui musuh. Cara sholat dalam peperangan kan juga mengelabui lawan dengan tutorial yang berbeda saat dalam kondisi kondusif. Mengirim utusan untuk menyamar atau intelijen, memakai baju perang yang ditutupi tumbuhan agar dapat mengelabui musuh, dan lain-lain. Mungkin si Scott sama komunitasnya kalau dalam perang memegang prinsip kejujuran. Jadi kalau sudah pasang perangkap atau jebakan, dia memberitakan kepada musuhnya, kamu jangan lewat dekat pohon itu ya, soalnya saya sudah pasang perangkap dan granat di situ. Gitu ya Bro Scott. Berikutnya, berdusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Misalnya, seseorang yang terlanjur bermusuhan dengan orang lain akan saling menyimpan rasa dendam yang sulit dihilangkan. Sulit bagi mereka untuk kembali akur dan bersahabat. Padahal ajaran Islam mewajibkan adanya hubungan keakraban, persahabatan, dan persatuan di antara semua umat. Atas dasar itu, berbohong boleh dijadikan sebagai upaya untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertentangan. Namun, bohong yang dimaksud hanyalah sekedar ucapan di bibir dan tidak sampai ke dalam hati. Jadi, kita menyampaikan kabar yang baik-baik dari pihak lawannya, begitupun sebaliknya kepada lawan yang menjadi musuhnya, menyampaikan kabar yang baik-baik tanpa menyampaikan kabar-kabar yang tidak baik yang berakibat memperkeruh pertikaian kedua belah pihak. Nah, kalau si Scott dan komunitasnya mungkin karena menjunjung tinggi kejujuran, akhirnya ngomporin kedua pihak tersebut. Tahu nggak Jeng, kamu dibilangin jelek loh sama dia. Selain jelek, katanya bajumu semuanya kreditan. Karena memang pihak dari lawannya berkata seperti itu, makanya si Scott dengan kejujuran tingkat tinggi ngomong apa adanya. Gitu kan Bro Scott? Ya enggak? Berikutnya, dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. Seorang suami boleh menyampaikan kata-kata yang tidak sebenarnya kepada istri. Begitupun sebaliknya demi menyenangkan hatinya dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Misalnya, terkadang masakan istri kurang enak atau tidak sesuai ekspektasi. Ketika istri bertanya bagaimana rasa makanan tersebut, suami boleh mengatakan hal yang sebaliknya. Contoh lagi, suami yang merayu istrinya dalam rangka untuk menyenangkan hatinya. Matamu sangat indah dan makin hari makin cantik saja. Artis luar negeri lewatlah. Nah, kalau si Scott dan komunitasnya mungkin karena menjunjung tinggi kejujuran, akhirnya ngomong jujur sama istrinya. Kamu kok makin hari makin jelek, tidak seperti dulu. Masakan kamu juga tidak pernah enak. Contohnya tetangga kita yang sebelah udah pinter masak, cantik pula. Ini kan bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Siap-siap kena timpuk pakai wajan deh lu. Sekarang saya tanya balik. Bagaimana dengan dusta yang dilakukan Paulus? Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Anda kok mempercayai seorang pendusta? Kalau Anda dan komunitas Anda telaah, Paulus ini telah mendustai Allah. Kenapa saya berkata begitu? Anda percaya kalau Tuhan Anda maha mulia dan maha kuasa, serta maha dalam segala kebenaran. Kalau percaya dan yakin, harusnya Paulus tidak perlu berdusta untuk menambah kemuliaan Tuhan. Tanpa dusta Paulus, memang Allah sudah penuh dengan kemuliaan kok, kecuali Anda tidak yakin dan percaya kan? Ini sangat fatal. Jika mereka yakin Tuhan itu maha benar,
Apanya lagi yang mau didustakan? Ini kan namanya masih meragukan bahwa Tuhan mereka adalah maha benar. Saya kasih analogi begini. Bro, kita bilang aja Tuhan kita ke penyembah wastafel bahwa Tuhan kita bisa berubah menjadi wastafel agar Tuhan kita terlihat kehebatannya bisa jadi apa saja, dan penyembah wastafel itu juga percaya pada Tuhan kita. Dusta model apa lagi ini? Seakan-akan memuliakan, tetapi justru kedustaan inilah yang mendegradasikan kehebatan Tuhanmu ke titik paling rendah dalam nalar manusia. Paham gak? Tamparan ini tuh mendarat keras di muka Scott ini. Anda mempermasalahkan hadis yang jelas-jelas menyebutkan pengecualian boleh berdusta, tetapi Anda tidak mempermasalahkan seorang yang mendustai Allah. Ini kan aneh bin ajaib. Kalau mau jujur, Anda dan komunitas Anda tidak pantas mengoreksi hadis apalagi Al-Quran. Karena dalam keyakinan Anda, selain banyak yang bisa menampar balik Anda, juga ajaran Anda tidak lengkap mengajarkan yang berkaitan dengan tutorial dalam kehidupan, baik dalam memahami kitab Anda sendiri, kehidupan dalam bermasyarakat, berumah tangga, dan lain-lain. Sangat tidak pantas. Sadar nggak sih? Objek dalam pengecualian berdusta dalam kondisi tertentu dalam Islam jelas, yakni manusia, sedangkan objek yang didustai dalam keyakinan Anda adalah Allah. Ini kan sama halnya Tuhan Anda tidak maha mulia, makanya Paulus berdusta, biar seakan-akan kemuliaannya melimpah. Lantas seorang yang memiliki track record seperti ini, Anda lebih percayai ketimbang perkataan Tuhan Anda sendiri yang sampai detik ini menjadi panutan Anda. Harusnya Anda lebih kritis terhadap kitab Anda ketimbang mengkritik hadis yang dimana Anda tidak memiliki pemahaman serta kemampuan dalam memahami metode, konteks, dan lain-lain. Sepertinya Anda perlu rutin memeriksakan diri Anda dan komunitas Anda yang terlalu percaya diri mengkritik ajaran Islam. Lu omongin rumah orang lain jelek, sedangkan Anda sendiri tidak punya rumah. Ini kan konyol. Kasarnya orang yang gak tahu malu lah. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, saya yakin kafir bodoh adalah pengagum lirik Ebit GAD. Karena saat mereka bingung, mereka selalu tanya pada rumput yang bergoyang. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.